Yang saya hormati, mungkin ada petinggi negeri Arulu yang hadir, pimpinan-pimpinan gereja yang hadir yang saya hormati, tokoh-tokoh umat, suster, frater yang saya kasihi, Bapak pimpinan stasi, Pak Bonde Kabra, semua yang saya kasih bersama Ibu, saudara dan saudariku sidang perkabungan, keluarga berduka yang saya kasih. Pertama-tama mengatasnamai para pastor, Pastor Alphonse yang sekarang lagi ada di Lembata, Pastor Sakarias yang baru tiba dari Labuan Pulau 7, Pastor Ferry, para frater, suster, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi dan Rukun, saya mengaturkan turut berbelasungkawa kepada Bapak Stan, anak-anak dan cucu-cucu serta Cece, serta keluarga besar Salawono, Lodar, keluarga besar Permata, atas kedukaan ini, atas kepergian Mama Abah, bahkan dengan cara yang secara manusiawi mungkin sungguh memukul atau menampar atau bahkan mengenyahkan hati kita sekalian. Dan saya berjanji akan terus berdoa di dalam Ekaristi Kudus maupun dalam doa pribadi, doa bersama. Semoga harapan akan jamuan kudus di surga Mama nikmati. Dan lebih lagi, semoga Bapak Stan, semua yang ditinggalkan, diteguhkan imannya, dikuatkan untuk menjalani hari-hari duka cita ini. Baik saudara dan saudariku sidang perkabungan yang saya kasihi, ketika memandang jenazah Mama semalam saya datang, saya berpikir ini besok saya yang misa, apakah saya bisa handle enggak? Karena baringnya, wajahnya, cerita hidupnya yang saya juga saksikan tidak beda dengan Mama Teresia Penny yang adalah mama saya. Tapi saya yakin Mama menguatkan imamnya supaya bisa paling tidak membawa satu permenungan yang bukan hanya sekedar satu ritus belaka, tetapi lebih lagi meneguhkan kita sekalian dan lebih lagi keluarga yang ditinggalkan. Baik, dalam doa saya semalam, saya katakan begini, Tuhan, kami pasti marah. Bapak Stan apalagi marah, kecewa, meskipun dia menghibur setiap orang bahwa ini musibah. Anak-anak, cucu, Cece, dan saya sebagai imam pun, ya saya marah. Dan marah kepada Tuhan bahkan. Kenapa tidak? Kalau memang engkau berkuasa, ya, kalau memang engkau penyelenggara segalanya, kenapa orang sebaik ini pergi dengan cara yang sangat tidak bisa diterima? Marah saya. Tuhan, Mama sudah bergabung di dalam gereja Katolik yang kudus dan sudah menunjukkan semuanya itu. Totalitasnya luar biasa. Lalu kenapa engkau ambil dia? Bahkan dengan cara yang seperti ini, gampang sekali pergi. Tetapi di akhir doa saya katakan, Tuhan, kami marah, kami kecewa, tapi tetap sebagai hamba. Tetap sebagai hamba-hambamu yang akhirnya memasrahkan segalanya, menambatkan semuanya ini di kakimu yang kuasa, yang menyelenggarakan segalanya. Karena hanya Tuhan yang tahu, Bapak Stan, hanya Tuhan yang tahu, dan Bapak Stan sudah mengajarkan imammu, mengajarkan kami, hanya Dia yang mengetahui rahasia semuanya ini. Sehingga mengapa kita perdebatkan?
dan mama yang sekarang berbaring kaku dan sedang mendengar imamnya berkhutbah tentu tahu semuanya, karena dia sudah ada bersama Allah dan tidak ada lagi ruang jarak yang memisahkan dia dengan Allah. Ya, itulah reaksi manusiawi sekaligus menjadi satu refleksi iman di hadapan satu peristiwa tragis yang kita dan keluarga alami. Baik saudara dan saudariku, sungguh memang kita kecewa, kita marah. Tetapi sekali lagi, kita kecewa, marah, frustrasi, stres sebagai hamba-hamba Allah yang pada akhirnya kembali kepada Allah sendiri, kembali kepada Dia dan menyerahkan semuanya ini. Di poin yang ketiga, saya katakan di awal, mari kita rayakan. Mari kita rayakan hidup Mama Aba, Albertine. Mari kita rayakan kesederhanaannya. Mari. Ketika saya dalam penerbangan kembali untuk, ya, Mama belum meninggal waktu itu, setelah saya sampai di Kupang, Mama meninggal. Ya, saya ingat ya, Mama Aba. Saya menulis, dan ini saya share selalu bahkan di Facebook, di berbagai medsos ketika kalau saya rindu saya punya mama. Mother, thank you, thank you Lord for giving me a mother. Ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberi saya seorang ibu, ya, who have shown me what is heaven, what heaven is. Surga itu seperti apa? Lalu saya katakan terima kasih Tuhan, thank you Lord for have given me seorang ibu, a mother who has shown me, ya, where heaven is, di mana surga itu. Lalu saya tulis lagi, terima kasih Tuhan, thank you Lord for have given me, karena sudah memberikan saya a mother who have shown me how to get to heaven, bagaimana bisa gapai surga. Bapak Stan, anak-anak dan cucu-cucu yang saya kasih, sidang perkabungan yang beta kasih. Dalam duka cita seperti ini mari kita saling meneguhkan, dan satu caranya adalah saya coba membawa satu refleksi tentang Mama Aba. Dia adalah pencipta surga di dalam rumah ini, bukan hanya di rumah ini, di rukun ini dan di stasi paroki. She was a creator of heaven. Ya. Dia pencipta surga dalam kesederhanaannya, dalam kesetiaannya, meskipun dalam kesederhanaan, ya, membuat sapu lidi. Orang Ambon bilang menyapu. Sebenarnya menyapu itu kata kerja, ya. Membuat sapu lidi. Bapak Stan menganyam sesuatu dari rotan untuk tutup ayam. Dalam kesederhanaan, Bapak dan Mama menempuh jalan-jalan yang sederhana untuk menciptakan surga di rumah yang sederhana ini. Dalam kesederhanaan, Mama dan keramahannya sebagai seorang haruru asli di sini, sungguh dia menciptakan surga itu dengan tetangga-tetangga dan lebih lagi dengan kelompok umat beriman. Dia pencipta surga. Dan sekarang Mama sudah pergi. Dia sudah pergi. Lalu pertanyaannya, siapa lagi yang menjadi penerus pencipta surga di sini? Tentu saja ini merupakan satu pukulan yang luar biasa untuk kita, untuk anak-anak, anak mantu, untuk siapa saja ibu, ya. You are the creator of heaven. Ibu-ibu, kamu adalah pencipta surga. Meskipun sering orang bilang surga ada di telapak kaki ibu. Jadi sayang kalau saya lihat ada ibu-ibu yang suka duduk kocok-kocok kartu, ya. Ini pencipta surga model apa ini? Sayang kalau lihat ibu yang duduk hanya cakar-cakar nomor. Itu bukan Mama Aba, come on. Maka ketika kita sedang merayakan kehidupan ibunda yang sederhana ini, kita memohon kepada Tuhan, kalau Mama pencipta surga sudah pergi, kuatkan Bapak Lodar untuk menjalani peran sebagai seorang opa sekaligus oma,
dan meneruskan penciptaan surga itu di rumah ini. Dan kita berdoa semoga anak-anak dan cucu-cucu sekalian juga terus menjadi pencipta surga dalam kesederhanaan mereka. Dan untuk kita sekalian, dalam peristiwa seperti ini, kita tidak datang karena sesuatu yang ritual belaka, sekedar ritus atau perayaan. Mari kita memaknai peristiwa sekarang ini sebagai satu peristiwa iman. Kita belajar di dalam cara kita masing-masing untuk menjadi pencipta surga. Mungkin sebentar setelah ini, setelah penguburan, mungkin kita pulang ke rumah, kita akan masih tetap bertanya, kenapa mama pergi dengan cara itu? Tapi ingat, ada dua hal yang saya mau garis bawahi di akhir ini. Pertama, kita kebijaksanaan Salomo menggarisbawahi, menekankan bahwa orang baik itu Allah ingat selalu. Dan ini yang menguatkan kita bahwa Mama Betty, Mama Aba adalah oma yang baik, pencipta surga, dan dia dapat tempat yang layak di surga. Yang kedua, kalau kita tertambat pada pertanyaan mengapa pergi dengan cara itu, kita ingat Tuhan pun berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan? Tuhan saja mengalami itu. Maka perlahan mari kita menggabungkan apapun penderitaan dan bahkan peristiwa kematian dengan cara seperti ini dengan penderitaan Tuhan di salib. Karena ingat, salib selalu menjanjikan kemenangan. Salib selalu menjanjikan surga. Mama Aba, terima kasih banyak, dangke banyak-banyak sudah menjadi pencipta surga untuk rumah ini, untuk rukun dan stasi, untuk negeri ini, untuk kami sekalian. Doakan kami dari surga, doakan imammu dari surga, agar saya sebagai gembala pun membawa umat untuk menjadi pencipta surga. Doakan kami sekalian agar kami tetap konsisten dalam cara kami masing-masing, entah di gereja Katolik, entah di gereja Protestan Maluku, entah di gereja-gereja yang lain, atau entah dalam agama-agama lain. Kami pun menjadi pencipta surga di atas dunia ini. Selamat jalan Mama, doakan kami selalu. Tuhan memberkati kita sekalian.